pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Sesaat lagi dapat saudara ikuti Warta Berita. Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Untuk perkembangan kriket di Rotendao itu perlu adanya direvisi kembali tentang pola-pola latihan. Apalagi sekarang ini kita kendala dengan sarana prasarana. Memicu proses terjadinya pembentukan awan hujan cukup aktif di wilayah Kabupaten Rotendao. Pukulnya waktu Indonesia Tengah dari Rotendao, Nusa Tenggara Timur. Anda mengikuti rangkaian informasi yang kami rangkum dalam Warta Berita NTT Pagi Radio Republik Indonesia Rote edisi hari ini, hari Jumat tanggal 3 Februari 2023. Dua informasi yang mengawali Warta Berita pagi ini diantaranya keterbatasan sarana prasarana bukan jadi penghalang atlet meraih prestasi. BMKG Rote memperkirakan sepekan mendatang intensitas hujan di Rotendao meningkat. Pendengar, inilah Warta Berita NTT Pagi di pagi hari ini bersama saya Dina Yulianti. Kita masuk dalam informasi pertama. Keterbatasan sarana prasarana bukan menjadi penghalang cabang olahraga kriket di Rotendao untuk meraih prestasi. Informasi berikut dilaporkan Rudi Hartono. Meskipun keterbatasan sarana prasarana latihan dan lapangan kriket di Rotendao tidak menjadi penghalang atlet kriket Rotendao mendulang prestasi dalam ajang Pekan Olahraga Nasional dan ajang event Pekan Olahraga Provinsi serta kejuaraan lainnya. Demikian disampaikan Hanok Adu, pelatih cabang olahraga kriket Rotendao ketika dihubungi RRI, menjelaskan untuk perkembangan kriket di Rotendao perlu diadakannya revisi kembali pola-pola latihan yang ada dikarenakan keterbatasan sarana prasarana yang ada. Untuk perkembangan kriket di Rotendao itu perlu adanya direvisi kembali tentang pola-pola latihan. Apalagi sekarang ini kita kendala dengan sarana prasarana. Jadi walaupun sarana prasarananya terbatas, tetapi antusias semangat atlet dan pelatih tetap ada. Sementara itu, Sekretaris Pengurus Provinsi Persatuan Kriket Indonesia Nusa Tenggara Timur, Dr. Andes Ambo, menjelaskan meskipun prestasi 2 kali PON yang diikuti para atlet putra cabang olahraga kriket Nusa Tenggara Timur pada tahun 2016 di Jawa Barat dan tahun 2021 di Provinsi Papua, yakni meraih medali perunggu dan perak. Menurut Dr. Andes Ambo, 2 kali prestasi tersebut tidak terlepas dari perjuangan keras para pelatih dan atlet mempersiapkan diri dalam berbagai keterbatasan, baik sarana maupun lapangan latihan yang tidak standar. Torehan prestasi itu mereka akan ciptakan. Mereka punya motivasi. Terus lapangan itu kita main di area Goroipoi. Itu waktu persiapan PON di Jawa Barat. PON Papua kita izin ke lapangan Unwira. Nah, di sana lapangan bola, lapangan standar. Kita anggap itu adalah lapangan kriket yang bisa kita buat game dan kita anak-anak bisa lampiaskan bentuk permainan yang asli dengan pukulan-pukulan yang memang keras dan nilai yang tinggi. Melalui semangat dan optimisme yang tinggi, tim Prapon Kriket tahun 2023 berkomitmen mempertahankan bahkan meningkatkan prestasi tersebut dengan target meloloskan nomor-nomor pertandingan sebanyak-banyaknya ke PON 21 tahun 2024 di Provinsi Aceh dan Sumatera Utara. RRI Rote, Rudi Hartono melaporkan. Pendengar, Dr. Olahraga Universitas Kristen Arta Wacana Kupang, Andreas J.F. Lumba menilai pengurus cabang olahraga Pertina dan Pasi NTT memiliki pengalaman luar biasa dalam menjaga tradisi menyumbang atlet dari PON ke PON. Akan tetapi pihaknya mengharapkan pengalaman tersebut saat ini harus diimbangi dengan desain latihan yang benar dan penerapan iptek olahraga. Selengkapnya Alotani melaporkan.
Pertina dan juga pasti tentu mereka punya pengalaman. Pengalaman itu guru yang terbaik. Namun ada di kondisi saat sekarang, pengalaman itu tidak cukup. Penegasan penerapan iptek olahraga dan desain latihan olahraga yang benar secara tegas disampaikan pengamat dan pelaku olahraga di Nusa Tenggara Timur, Dr. Andreas J.F. Lumba, ketika dimintai tanggapannya terkait strategi persiapan pengurus dan pelatih atlet cabang olahraga tinju dan atletik selalu menyumbang atlet dari PON ke PON. Menurut Joni Lumba, untuk mempertahankan tradisi menyumbang atlet ke PON, maka seorang pelatih harus mendesain sebuah periodisasi dan program latihan yang benar sesuai dengan target menghadapi prakualifikasi PON tahun 2023 ini. Oleh karena itu, saya mengingatkan saja, tidak ada prestasi kalau tanpa perencanaan yang matang berkaitan dengan periodisasi dan program latihan. Dan juga harus ditunjang oleh gizi atlet, psikolog, dan juga tes dan pengukuran. Jadi semuanya itu harus berbasis tes dan pengukuran, sehingga kita bisa tahu kualitas atlet kita sejauh mana. Kalau untuk atletik, tolak ukurnya sudah jelas bahwa mereka itu olahraga terukur. Jadi waktu yang menjadi taruhan. Sehingga kita bisa lihat waktu kita berapa atlet kita sekarang. Sehingga kita mendesain program latihan dan maju untuk menambah kecepatan agar waktu tempuhnya lebih cepat dari waktu sebelumnya. Ini 4 aspek penting yang harus dipersiapkan. Yang pertama itu aspek fisik. Jadi tes awal yang harus dilakukan oleh para pelatih, mereka mengetes fisik atlet. Sejauh mana bawaan fisik atlet yang ada saat ini sesuai dengan karakteristik akor. Hal kedua menurut Dr. Joni Lumba adalah pelatih dalam mendesain program latihan harus berdasarkan periodisasi latihan yang sudah ditetapkan sesuai dengan target waktu yang sudah dibuat. Ini harus mereka melihat waktu lawan yang dihadapi siapa, pelatih yang dihadapi siapa. Penataan seperti ini yang harus dilakukan oleh para pelatih dan manajer pendamping daripada masing-masing cabang. Untuk itu kita harus bergerak mulai hari ini, tidak bisa kita tunda besok. Karena pakai penolakan tentu proses yang baik tidak mungkin mengkhianati hasil. Strategi-strategi tersebut menurut Dr. Olahraga NTT Joni Lumba merupakan prinsip utama dalam semua proses untuk meraih prestasi. Jadi kerja kolaborasi antar pelatih, atlet, juri, dan juga pengurus serta manajer itu merupakan satu kesatuan yang wajib diterapkan apabila ingin meraih prestasi olahraga pada berbagai event. RRI Kupang, Alotani melaporkan. Pendengar, awal bulan Februari, wilayah Kabupaten Rotendao diperkirakan berpotensi hujan sedang hingga lebat 1 minggu ke depan. Berikut Yana Plugi melaporkan. Memicu proses terjadinya pembentukan awan hujan cukup aktif di wilayah Kabupaten Rotendao. BMKG Rotendao memperkirakan wilayah Kabupaten Rotendao berpotensi diguyur hujan ringan hingga lebat di awal bulan Februari tahun 2023. Kapoksi BMKG Rotendao, Yandri Tungga, kepada RRI menjelaskan adanya tekanan udara yang rendah umumnya di wilayah Indonesia dibanding dengan wilayah benua Australia dan benua Asia, menyebabkan proses pembentukan awan hujan cukup aktif di wilayah Kabupaten Rotendao. Untuk tekanan udara di wilayah Indonesia umumnya berkisar antara 1.000 hingga 1.000 milibar, sedangkan tekanan udara di wilayah Asia berkisar antara 1.012 hingga 1.026 milibar. Sedangkan di wilayah Australia berkisar antara 1.008 hingga 1.018. Dengan melihat kondisi tekanan udara ini, maka posisi wilayah tekanan udara di Indonesia ini dibanding cukup rendah di wilayah Asia maupun wilayah Australia. Maka nilai uap air dari Asia maupun Australia cukup besar, memicu proses terjadinya pembentukan awan hujan cukup aktif di wilayah Kabupaten Rotendao. Untuk wilayah Kabupaten Rotendao pada umumnya dijelaskan Kapoksi BMKG Rotendao, Yandri Tungga, diperkirakan hingga tanggal 6 bulan Februari cuaca akan berawan hingga hujan ringan yang berpotensi hujan sedang hingga lebat. Mulai dari hari ini hingga tanggal 6 itu pada umumnya cuaca awan hingga hujan ringan berpotensi hingga lebat. Mungkin jadi sekitar 1 minggu ke depan ini umumnya cuaca kita ini berawan hingga hujan ringan, dan juga berpotensi hujan yang mulai dari hujan ringan sedang hingga lebat. Untuk itu pihak BMKG Rotendao mengimbau masyarakat mewaspadai bencana hidrometeorologi dan selalu mengupdate informasi yang dikeluarkan oleh BMKG. RRI Rote, Yana Plugi melaporkan. Membuka masa persidangan 2 tahun sidang 2022-2023,
Ketua DPRD NTT, Emiliana Nomledi, mewarning Bank NTT soal pola manajerial di balik penurunan tingkat dividen yang cukup drastis. Berikut reporter Alfred Sengge melaporkan. Ini juga dapat menimbulkan banyak pertanyaan lanjutan serta dapat menimbulkan gangguan bagi kinerja bank itu sendiri. Dan oleh karena itu, DPRD mengingatkan Bank NTT untuk mengelola bank ini dengan lebih sungguh dan berhati-hati. Refleksi kritis Ketua DPRD Nusa Tenggara Timur dilantunkan melalui mimbar politik Rumah Apresiasi Besar DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur dari agenda terjadwal pembukaan masa persidangan 2 tahun sidang 2022-2023 DPRD Nusa Tenggara Timur Selasa 31 Januari 2022. Sebagai bank kebanggaan masyarakat Nusa Tenggara Timur yang terus terapresiasi, Emiliana Nomledi mengingatkan segenap jajaran manajemen Bank NTT untuk lebih berhati-hati dalam pengelolaan keuangan perbankan serta terus membangun komunikasi baik dengan pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten kota se-Nusa Tenggara Timur sebagai pemegang saham dalam pemenuhan modal. Pernyataan politis Ketua DPRD Nusa Tenggara Timur mempertimbangkan dampak ikutan dari isu strategis yang terserap di balik capaian keberhasilan dengan berbagai penghargaan yang diraih sebagai bank yang sehat. Bank NTT, bank yang menjadi kebanggaan kita semua, yang terus mendapatkan apresiasi yang terekspos di media massa sampai pada bulan Desember 2022. Bank NTT menerima penghargaan sebagai bank yang sehat. Namun di tengah penghargaan yang diterima, lembaga ini juga terus diterus dengan berbagai informasi berita melalui media tentang penggunaan anggaran maupun juga mekanisme dan sistem bank yang tidak sesuai, termasuk adanya kegalauan mengapa dividen kepada pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur justru menurun jauh. Menyikapi sikap kritis dalam ruang refleksi politik terhadap kondisi bank kebanggaan masyarakat Nusa Tenggara Timur, Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur Dr. Andus Joseph Naiso yang terkonfirmasi menyebutnya sebagai wujud atas iklim kemitraan yang sehat sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan di daerah dengan peran dan fungsi masing-masing. Itu kan refleksi kritis. Refleksi kritis itu wajibnya, ini kan mitra. Mitra itu ada mutual simbiosis. Jadi satunya mengingatkan kepada kita, kita mengingatkan kepada yang satu. Itu yang namanya keharmonisan. Kemudian waktu COVID kemarin, mana ada pertumbuhan ekonomi yang tinggi di seluruh Indonesia? Kan tidak ada. Kan logikanya begitu. Tetapi kalau misalnya COVID sudah tidak ada, kemudian dividen kita turun, itu pemerintah pasti tidak boleh angkat tangan. Tapi sekarang kan kita kemarin kan dengan COVID dan sebagainya, siapapun di dunia ini pasti akan turun. Itu siapapun juga. Tetapi untung kita di Indonesia itu turunnya tidak terlalu meleset jauh ke bawah, dan NTT juga tidak terlalu meleset jauh. Yang tidak boleh itu tidak boleh mencuri. Kalau siapa yang mencuri, masuk penjara. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur juga optimis terkait capaian target modal inti minimum Bank NTT sebesar 3 triliun rupiah. Dr. Andus Joseph Naiso pastikan adanya intervensi pemerintah Nusa Tenggara Timur dalam pencapaian target tersebut. Dari Tompelo 8 RRI Kupang, Alfred Sengge melaporkan. Pendengar, terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Pagi. Kita menuju ke informasi berikut. Optimalisasi lahan pertanian di Kabupaten Kupang tidak sama pada semua daerah kecamatan yang ada. Berikut Harsono melaporkan. Setelah edukasi teknis itu misalnya mestinya orang biasa tanam padi. Optimalisasi lahan pertanian di Kabupaten Kupang sangat berbeda dengan kondisi wilayah di 24 kecamatan yang ada pada Kabupaten Kupang, karena masing-masing daerah di wilayah kecamatan terdapat spesifikasi tanaman yang cocok untuk dikembangkan di wilayah tersebut sesuai iklimnya. Kadis Pertanian dan Tanaman Pangan Kabupaten Kupang Amin Juwariah mencontohkan, untuk daerah di Ampuang yang biasa ditanam jeruk tentu tidak cocok apabila ditanam dengan buah naga karena membutuhkan udara yang cukup panas. Demikian pula biasanya pada lahan semi teknis irigasi, lahannya biasanya ditanam dengan padi sampai 2 kali panen dengan diselingi sayuran atau palawija, jagung dan kacang-kacangan. Tidak sampai di situ, optimalisasi pertanian juga harus dapat menciptakan terobosan hasil tanaman yang biasa-biasa dapat ditingkatkan lebih produktif lagi dengan inovasi-inovasi perawatan yang baik maupun pemupukan yang benar dengan menggunakan pupuk kompos. Kalau di irigasi teknis biasanya, nah itu pun bisa ditingkatkan. Ya pertanaman misalnya biasanya 2 kali, ya semestinya dia bisa 3 kali, tapi di kami itu belum, kecuali 3 kali tidak padi, bisa padi sayuran misalnya begitu, atau palawija, atau mungkin daerah yang biasa airnya ke daerah seputaran Manusak misalnya, katakan kawasan itu ada sebagian bisa tanam 2 kali
ketersediaannya air terbatas. Sementara dari Kecamatan Amarasi, menurut Camat Maherora, saat ini para petani yang ada sementara baru menanam padi. Setelah tanam jagung, terdapat yang sudah panen dan ada yang masih bersabar menunggu waktu panen. Jadi sementara mereka tanam padi, sedangkan jagung itu ada yang tanam di sekitar pekarangan rumah itu mereka sudah panen, sedangkan di kebun itu yang belum karena ada yang baru ada bunganya, belum ada. Dengan cuaca yang masih cukup ekstrim saat ini diharapkan tidak terjadi angin puting beliung yang dapat merusak tanaman. Dari Kupang, Harsono melaporkan. Pemerintah Kabupaten Timur Tengah Utara akan bekerjasama dengan PT Nam Sofia Indonesia dalam pengelolaan dan pengawasan minuman keras tradisional di wilayah TTU. Berikut Mercy Aton melaporkan. Mempunyai dasar hukum yang sama sehingga pengelolaannya itu bagus, atau standarisasi lah minuman itu sehingga semua di wilayah, di kecamatan, di desa itu tidak mengolah itu sopi itu dengan seenaknya dia pun menu. Dalam rangka pengendalian, pengelolaan, dan pengawasan minuman keras tradisional di wilayah Kabupaten Timur Tengah Utara, pemerintah Kabupaten Timur Tengah Utara melakukan sosialisasi pengelolaan minuman keras bagi para camat dan kepala desa di wilayah Timur Tengah Utara. Bupati Timur Tengah Utara, Juandi David, dalam arahannya mengatakan sosialisasi merupakan masukan dari Gubernur Nusa Tenggara Timur kepada PT Nam Sofia Indonesia untuk memberi informasi kepada pemerintah daerah untuk ikut berperan melakukan pengawasan terhadap minuman keras, tidak ada campuran yang berbeda. Himbauan atau penegasan kepada Pak Direktur dari Bapak Gubernur, coba ke kabupaten-kabupaten untuk kalau bisa ya minuman keras atau ya minuman keras yang beredar di semua wilayah kabupaten itu coba dibicarakan seperti apa dengan perusahaan ini supaya mempunyai dasar hukum yang sama sehingga pengelolaannya itu bagus, atau standarisasi lah minuman itu sehingga semua di wilayah, di kecamatan, di desa itu tidak mengolah itu sopi itu dengan seenaknya dia pun menu. Menurut Juandi, pemerintah Kabupaten Timur Tengah Utara akan menerapkan perda sehingga masyarakat mempunyai keuntungan dan pemerintah daerah juga mempunyai nilai tambah untuk masyarakat sehingga konsumsi miras dengan bagus dan tidak berdampak negatif bagi masyarakat. Dari Nam Sofia Indonesia ingin menyampaikan kepada kita, terutama yang hadir ini adalah camat, ada kepala desa, OPD terkait, supaya kita punya miras yang ada di Kabupaten TTU ini kita olahnya seperti apa sehingga dia itu kita mau gunakan itu dia artinya sama, tidak ada yang campurannya itu beda-beda, tetapi dia keluarnya itu sama. Kita akan pakai aturan perda tentunya supaya masyarakat juga punya keuntungan, nilai tambah untuk masyarakat. Pemda juga ada nilai tambah untuk masyarakat. Sosialisasi pengelolaan minuman keras bagi camat dan kepala desa yang ada di Kabupaten Timur Tengah Utara berlangsung di aula lantai 2 kantor Bupati Timur Tengah Utara Rabu siang dengan sosialisasi menyampaikan kepada masyarakat agar pembuatan minuman keras akan diterapkan aturan daerah dan alat untuk pembuatan minuman keras. Dari Keva Mananu, Mercy Aton melaporkan. Pendengar, kita masuk dalam informasi terakhir. Pembangunan zona integritas seluruh lapas di Waika Bubak, baik lapas kelas 2B Waika Bubak maupun lapas terbuka dan balai pemasyarakatan berkomitmen mewujudkan zona integritas. Laporan Jerry Lende. Bagaimana ini kerjasama partisipasi masyarakat atau potensi masyarakat bisa kita berkoordinasi, bersinergitas untuk mengembangkan lapas produktif. Jadi sebenarnya ada dua kata di sini. Bagaimana mengembangkan lapas menjadi lapas produktif, dari pembinaan yang produktif, tapi pada saat yang sama sekarang ada pembangunan zona integritas kepada seluruh lapas Waika Bubak merupakan bagian dari kontrol sistem yang bertujuan untuk memberikan kemajuan layanan publik di lembaga pemasyarakatan.
pembangunan zona integritas ini disertai dengan penandatangan fakta integritas oleh semua lapas yang ada di Kabubak. Salah satu poin dari komitmen yang dibangun para kalapas melalui fakta integritas yaitu pihak kalapas harus dapat memberikan contoh dalam pemberian layanan publik kepada para pegawai. Layanan publik yang diberikan kepada semua pihak yang hendak mendapatkan layanan dapat diwujudkan serta mengedepankan layanan prima sesuai dengan standar operasional prosedur yang ada, sehingga lapas sebagai lembaga pembinaan dapat bebas dari praktek perilaku korupsi, kolusi, dan nepotisme. Nugroho selaku ahli utama Direktorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM RI saat dikonfirmasi awak media usai menyaksikan kegiatan penandatanganan zona integritas yang berlangsung di Lapas Kelas 2W Kabubak. Ia mengatakan pembangunan zona integritas ini dapat berjalan dengan baik apabila pemimpin lapas itu sendiri mampu melakukan hal-hal yang dapat dicontohi oleh bawahan, sehingga kedepannya pembangunan zona integritas seluruh lapas di Kabubak ini dapat menjadi role model untuk pembangunan di berbagai lapas di Indonesia. Bungkusan yang lebih luas yang disebut agrowisata. Agrowisata adalah aktivitas wisata yang melibatkan penggunaan lahan pertanian atau fasilitas terkait, misal silo dan kandang. Silo dan kandang. Padahal orang Jawa kalau silo kan duduk begini kan, dan kandang. Yang menjadi daya tarik bagi wisatawan. Agrowisata memiliki beragam variasi seperti labirin jagung. Tadi sudah ya, labirin jagung. Kemudian wisata petik buah. Jadi wisatanya untuk memetik buah di sini. Terus kemudian memberi makan hewan ternak. Lebih lanjut, Kalapas Kelas 2BW Kabubak Yohanes Varianto mengatakan pihaknya akan mengembangkan agrowisata sebagai bagian dari pola pembinaan Kementerian kepada warga binaan pemasyarakatan atau WBP. Selain itu juga pembangunan zona integritas ini dapat berjalan dengan baik jika setiap pegawai yang bertugas dapat menunjukkan kinerja yang lebih baik dengan kedisiplinan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab yang dipercayakan oleh lembaga, sehingga kedepannya jika semua layanan publik yang dikembangkan di Lapas Kelas 2BW Kabubak ini dapat sesuai dengan standar operasional prosedur atau SOP yang ada, maka zona integritas ini dapat dipertahankan untuk mencapai WBK. Lebih jauh dari itu, Kalapas menambahkan semua elemen kepegawaian harus dapat bekerja dengan inovasi-inovasi yang dapat mengantar kemajuan layanan publik dan pola pembinaan lembaga dan kemajuan pola pembinaan lembaga pemasyarakatan kelas 2B Kabubak. Dari Bumi Manenu, RRI Sumba, Jirilende melaporkan. Dengan sebelum mengakhiri warta berita NTT Pagi, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Keterbatasan sarana prasarana bukan jadi penghalang atlet meraih prestasi. BMKG Rotendao memperkirakan sepekan mendatang intensitas hujan di Rotendao meningkat. Sekian warta berita NTT Pagi. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Dina Yulianti mengucapkan terima kasih, selamat pagi dan sampai jumpa.